Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Topan Nasfi Channel. Apa kabar kawan-kawan sekalian, pecinta stories dimanapun Anda berada? Kali ini kita akan sama-sama menyelami sejarah kelam yang pernah terjadi di bumi pertiwi. Peristiwa yang merupakan duka nasional yang merenggut putra-putra terbaik bangsa ini. Kami sengaja membahas kisah ini karena saat ini kita bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila. Di tahun ini tepat 57 tahun peristiwa itu berlalu. Malam paling mengerikan di sepanjang sejarah perjalanan bangsa Indonesia, di mana para jenderal besar diculik, disiksa, dan dibunuh. Bahkan jenazahnya dimasukkan ke dalam sumur tua di daerah Lubang Buaya. Maaf guys, kali ini mungkin gua nggak bisa banyak bercanda, karena gue sendiri nggak habis pikir peristiwa kejam seperti ini bisa terjadi. Pertama kali gue dengar cerita ini kira-kira kelas 6 SD. Pada waktu itu filmnya masih diputar di televisi nasional. Dan saat ini kalau ditanya, gue udah hafal betul sama kejadian ini guys. Sombong amat. Karena filmnya udah gue putar berkali-kali. Artikelnya udah gue baca ratusan kali. Bahkan sampai tempat kejadiannya di Lubang Buaya udah gue kunjungi beberapa kali guys. Oke, langsung aja. Peristiwa ini adalah pengkhianatan G30S PKI. Seperti apa pembahasan kita kali ini? Stay here, this is Topan Asfi Story. Seperti yang kita ketahui bahwa G30S PKI telah merenggut nyawa para jenderal angkatan darat, 1 perwira, 1 polisi, bahkan 1 orang bocah wanita yang cantik. Jujur guys, walaupun udah berkali-kali gue tonton filmnya, tetap aja ketika sampai di adegan tertembaknya Ade Irma Suryani, gue nggak kuasa menahan air mata ini. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Untuk peristiwa kejadian mungkin banyak yang sudah mengetahuinya ya. Kali ini gue mau ngebahas profil korban-korban pengkhianatan G30S PKI yang gak punya otak itu. Yang pertama adalah Jenderal Besar Abdul Haris Nasution. Beliau adalah satu-satunya target utama yang lolos dalam penculikan G30S PKI. Namun ia harus kehilangan sang putri kesayangan Ade Irma Suryani yang telah kita bahas pada video sebelumnya. Dan juga ajudan pribadinya, Kapten Pierre Tendean. Abdul Haris Nasution adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang pernah menjabat sebagai Wakil Panglima Besar Angkatan Perang Republik Indonesia atau APRI pada tahun 1948. Lalu ketika agresi militer Belanda kedua terjadi pada tanggal 19 Desember 1948, Nasutionlah yang mempelopori pembentukan pemerintahan militer Indonesia dari gerilyanya. Pada tahun 1950, ia juga dipercaya menjadi Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat, dan langsung melakukan reorganisasi dalam struktur internal Angkatan Darat. Abdul Haris Nasution lahir di desa Hutapungkut, Kota Nopan, Sumatera Utara pada tanggal 3 Desember 1918. Nasution adalah anak kedua dari pasangan Haji Abdul Halim Nasution dan Hajah Zaharah Lubis. Pada 1 Oktober 1965, terjadi peristiwa penculikan 7 perwira Angkatan Darat yang disebut sebagai Gerakan 30 September atau G30S. Nasution pun menjadi salah satu target untuk diculik oleh para pelaku yang juga tentara. Tokoh yang bertugas memimpin pasukan penangkapan Nasution adalah Letnan Dul Arif dan timnya yang terdiri dari 4 truk dan 2 mobil. Pukul 4 pagi mereka berusaha masuk ke kediaman rumah Nasution secara diam-diam. Sekitar 15 tentara dikirim masuk ke dalam rumah. Mereka mengira Nasution pasti sudah terlelap. Namun ternyata ia masih terjaga bersama istrinya. Nasution sendiri tidak mendengar ada suara apapun. Sementara istrinya mengatakan bahwa ia mendengar ada suara pintu yang dibuka paksa. Istri Nasution pun segera bangun untuk memeriksa. Begitu ia membuka pintu kamar, ia melihat tentara Cakrawirawa sudah berdiri di sana dan mengarahkan senjata siap menembak. Otomatis sang istri langsung menutup pintu sembari berteriak. Nasution pun langsung mencoba melarikan diri bersama sang istri melalui pintu lain dan menyusuri koridor pintu samping rumahnya. Selama Nasution berusaha menyelamatkan diri, beberapa peluru sudah ditembakkan. Alhasil seluruh penghuni rumah ikut terbangun dan ketakutan mendengar suara tembakan tersebut. Ibu dan adik Nasution, Mardia, juga tinggal di dalam rumah tersebut. Langsung berlari ke kamar tidur Nasution.
Mardiah berlari dengan membawa putri Nasution yang masih berusia 5 tahun bernama Irma. Keduanya mencoba untuk bersembunyi di sebuah tempat yang aman, tetapi saat sedang berlari, seorang kopral dari penjaga istana melepaskan tembakan ke arahnya. Irma pun terkena tembakan sebanyak 3 kali di bagian punggungnya. 5 hari kemudian, Irma dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit. Sementara itu, Nasution berhasil lolos dari kejaran para tentara yang hendak menangkapnya. Nasution langsung bergegas mengambil tindakan untuk mengatasi hal ini. Akhirnya, berkat kerjasama yang kompak antara TNI Angkatan Darat yang tersisa, pada pukul 6 pagi tanggal 2 Oktober 1965, G30S berhasil diatasi. Abdul Haris Nasution wafat pada tanggal 6 September tahun 2000 di Jakarta setelah menderita penyakit stroke dan koma. Jasadnya dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Untuk mengenang jasadnya, Abdul Haris Nasution diberi penghargaan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia. Korban berikutnya adalah Jenderal Ahmad Yani. Ahmad Yani lahir di Jenar, Purworejo pada tanggal 19 Juni 1922. Dia adalah putra tertua dari Sarjo bin Suharyo dan Murtini. Ahmad Yani mempunyai 2 orang adik yang bernama Asma dan Asina. Banyak perjuangan yang telah dilakukan oleh jenderal yang satu ini. Ahmad Yani meraih pangkatnya sebagai Mayor Jenderal pada tanggal 1 Januari 1963. Dan setahun setelahnya ia menjadi Letnan Jenderal. Jenderal Ahmad Yani memegang jabatan Menteri Panglima Angkatan Darat tepat pada saat situasi politik di tanah air tengah didominasi PKI. PKI berusaha memudahkan cara untuk merebut kekuasaan negara. Puncak dari usaha itu adalah pemberontakan yang mereka lancarkan pada tanggal 30 September 1965. Sasaran dari pemberontakan itu adalah melumpuhkan Angkatan Darat. Untuk melancarkan rencananya itu, mereka membuat para pejabat-pejabat Angkatan Darat harus diculik dan dibunuh, termasuk Jenderal Ahmad Yani. Ahmad Yani meninggal dunia di kediamannya di Lembang, Jakarta kira-kira pukul 5 pagi tanggal 1 Oktober 1965. Saat itu sekelompok penculik berhasil menyergap pasukan pengawal. Mereka memasuki pekarangan. Sersan Tumiran dalam pakaian seragam Cakrabirawa atau pasukan pengawal istana berhasil masuk ke rumahnya. Ketika Ahmad Yani dibangunkan oleh anaknya, diberitahukan ada utusan yang menghadap. Jenderal Ahmad Yani segera bangun dan keluar ke ruang tamu belakang untuk menemui utusan tersebut. Tidak ada rasa curiga dalam benak Ahmad Yani sebab yang datang itu adalah anggota Cakrabirawa, pasukan pengawal presiden sendiri. Sersan Raswat yang memakai tanda pangkat kapten melaporkan bahwa Jenderal Yani diperintahkan presiden segera menghadap ke istana. Jenderal Yani sempat berdebat karena prajurit tersebut melarang Yani untuk bersiap, bahkan untuk cuci muka sekalipun. Paracetamol. Kira-kira kalau jemput orang dong, jam berapa ini? Baru juga rebahan. Keadaan genting, Jenderal. Jenderal diminta menghadap presiden sekarang di istana. Ya udah tunggu bentar ya, saya mandi dulu. Gak usah, Jenderal. Udah ganteng. Paling enggak cuci muka dah. Gak usah, Jenderal. Marah dong Pak Yani dilarang-larang. Yani yang marah membalikkan badannya melangkah masuk ke ruangan tengah sambil menutup pintu kaca hendak bersiap. Prajurit yang berdebat dengan Yani itu adalah Praka Doktrin. Sersan Giadi yang berdiri di samping Doktrin melepaskan serentetan tembakan Thompson ke arah Yani yang sedang membelakang. Dalam keadaan berlumuran darah, tubuhnya diseret ke pekarangan dan kemudian dilemparkan ke atas sebuah truk. Jenazah tokoh Angkatan Darat dan ayah dari 8 orang anak itu dimasukkan ke dalam sebuah sumur tua di Lubang Buaya. Ke dalam sumur yang sama dimasukkan pula korban-korban lainnya. Setelah gugurnya, pemerintah menganugerahkan kepadanya gelar Pahlawan Revolusi pada tanggal 5 Oktober 1965 berkat pengabdian kepada negara. Ahmad Yani juga memiliki 13 buah tanda jasa Angkatan Darat berkat pengabdiannya tersebut. Korban berikutnya adalah Jenderal S. Parman. Siswondo Parman atau S. Parman adalah seorang letnan jenderal yang termasuk dalam daftar pahlawan revolusi terbunuh pada peristiwa G30S. Letnan Jenderal TNI Anumerta Siswondo Parman adalah pria asal Wonosobo, Jawa Tengah. Ayahnya bernama Kromo Diharjo, seorang pedagang.
Ia terlahir di Wonosobo pada tanggal 4 Agustus 1918 dan meninggal pada tanggal 1 Oktober 1965 di Lubang Buaya. Jenderal S. Parman adalah anak ke-6 dari 11 bersaudara. Jenderal S. Parman menempati sejumlah jabatan di Polisi Militer Nasional dan Departemen Pertahanan. Ia pun pernah dikirim ke London menjadi atase militer untuk kedaulatan Indonesia di London. Beberapa bulan kemudian S. Parman naik pangkat menjadi Mayor Jenderal. S. Parman mendapatkan mandat menjadi asisten pertama dengan tanggung jawab menjadi intelijen untuk Kepala Staf Angkatan Darat, yakni Letnan Jenderal Ahmad Yani. S. Parman salah satu dari 6 jenderal yang telah diincar oleh PKI untuk dihabisi nyawanya. Sebelumnya, S. Parman sudah diperingatkan tentang kemungkinan gerakan komunis, dan pada tanggal 30 September 65, malam hari tidak ada penjaga yang mengawasi rumahnya. Rumah yang terletak di Jalan Syamsur Rizal nomor 32 dibiarkan kosong tanpa penjagaan, walaupun di tempat jenderal-jenderal lainnya dilakukan penjagaan. Menurut keterangan istri S. Parman, mereka terbangun sekitar pukul 4:10 pagi karena kegaduhan suara beberapa orang di samping rumah. S. Parman menyelidiki dan melihat ada 24 pria berseragam Cakrabirawa, yaitu pasukan pengawal presiden, ke arah ruang tamu. Mereka berkata S. Parman ditunggu presiden dini hari itu juga. Saat S. Parman berganti pakaian, ada sekitar 10 orang ikut pergi ke kamar tidur. Istri S. Parman curiga dan menanyakan surat otorisasi. Salah satu pria itu menjawab memiliki surat sementara. S. Parman menyuruh istrinya menelpon Jenderal Ahmad Yani, komandannya. Tetapi kabelnya telah diputus dan S. Parman dimasukkan ke dalam truk dibawa ke basis gerakan di Lubang Buaya. Malam dini hari itu S. Parman ditembak mati dan jasadnya dibuang di sebuah sumur tua. S. Parman dimakamkan dengan pemakaman kenegaraannya di Taman Makam Pahlawan Kalibata, serta mendapatkan gelar Pahlawan Revolusi. Berhubung memori HP gua kepenuhan, kita sambung lain kali ya guys. Masih ada beberapa jenderal dan korban lainnya yang akan kita bahas pada konten selanjutnya. Cukup sekian pembahasan kali ini dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Semoga tidak terjadi lagi peristiwa kelam seperti ini. Semoga dapat menambah wawasan Anda semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.